Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah AI agent. Agar lebih mudah dimengerti, coba teman-teman bayangkan kalau kalian punya seorang teman yang benar-benar pintar, tapi tidak bisa keluar rumah. Berapa banyak potensi yang hilang cuma gara-gara teman kalian ini tidak bisa keluar rumah. Jadi dia hanya bisa memberikan ide atau mengambil keputusan, tapi tidak bisa melakukan aksi. Ini dia LLM. Di satu sisi, karena problem tersebut, hadirlah AI agent atau agent sebagai eksekutor dari ide yang diberikan oleh LLM. Bagaimana AI agent ini melakukan aksi adalah dengan memanggil sumber dari eksternal menggunakan function calling atau tools. Nah, dengan adanya LLM sebagai pengambil keputusan dan AI agent sebagai eksekutor, terbentuklah sebuah sistem atau aplikasi yang agentic. Agentic ini mengacu kepada kemampuan untuk bertindak secara mandiri. Semakin sedikit campur tangan manusia, maka semakin agentic aplikasi atau sistem tersebut. Mengutip dari LangChain, terdapat 6 level otonomi dari sebuah aplikasi. Yang pertama dan terendah ada code, di mana ada seorang programmer yang menentukan fungsi apa saja, outputnya seperti apa, dan apa saja yang bisa dilakukan dari aplikasi tersebut. Yang kedua ada LLM call, di mana output sudah ditentukan oleh LLM, bukan lagi oleh manusia. Yang ketiga ada chain, di mana outputnya sudah dihasilkan dari LLM, hanya saja jika chain memiliki multiple step, sedangkan LLM call cuma satu kali. Yang keempat adalah router, di mana outputnya sudah dihasilkan oleh LLM dan aksi yang akan diambil atau yang perlu diambil sudah diputuskan oleh LLM. Yang kelima adalah state machine, di mana sama seperti router, hanya saja dia memiliki siklus, sedangkan router tidak memiliki siklus. Kita akan coba lihat bagaimana contoh dari state machine. Oke, di sini ada contoh sebuah state machine yang sudah saya buat. Yang pertama saya menambahkan chat node sebagai triggernya, lalu dari input yang diberikan kita atau diberikan user akan menuju ke AI agent. AI agent ini memiliki chat model atau LLM, di mana saya men-settingnya OpenAI, lalu memiliki memori sebagai pengingat konteks dari percakapan, dan memiliki dua tools. Yang pertama kalkulator untuk menghitung, dan yang kedua adalah SERP API, digunakan untuk searching di Google. Oke, langsung saja kita coba. Saya akan menanyakan berapa suhu di Bandung saat ini, lalu kalikan dengan 3. Bisa kita lihat di sini saat kita melakukan chat, AI agent akan menyimpan ke dalam memori. Ini akan menyimpan percakapan pertanyaan user. Lalu selanjutnya dia akan bertanya kepada model atau LLM apakah perlu menjawab secara langsung atau membutuhkan function calling atau tools lain. OpenAI lalu menjawab untuk menggunakan searching di Google menggunakan SERP API. Dari SERP API ini terdapatlah hasil suhu di kota Bandung. Lalu kembali lagi ke OpenAI untuk menanyakan apakah sudah cukup untuk respon user atau kita perlu menggunakan tools lain. OpenAI lalu memutuskan menggunakan tools lain, yaitu kalkulator. Sini teman-teman bisa lihat
Setelah mendapatkan hasil, lalu akan bertanya kembali ke LLM sebagai pengambil keputusan, kita perlu mengembalikan ke user atau ada hal lain yang perlu dilakukan oleh LLM. Ternyata sudah tidak, sehingga diberikan hasil kepada user dan menyimpan hasilnya ke memori untuk mengingat percakapan. Nah, dari sini terbukti bahwa LLM yang mengambil keputusan dan agent sebagai eksekutornya. Lalu kita kembali lagi ke slide dan lihat di bagian nomor 6 yang merupakan top tier dari level otonomi, di mana seluruh eksekusi dilakukan oleh LLM tanpa bantuan manusia. Kita coba lihat contohnya, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat video game Minecraft. Yang teman-teman tidak tahu bahwa yang mainnya bukan manusia, teman-teman, tapi AI. Wow, keren nggak tuh? Dan bayangkan kalau misalnya teman-teman bisa mengimplementasikannya di kehidupan nyata atau ke bisnis teman-teman. Berapa efisiensinya, berapa optimalnya yang bisa teman-teman lakukan. Teman-teman hanya tinggal duduk menunggu hasil dan melakukan kontrol terhadap AI agent teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa untuk topik AI agent ini sudah cukup. Gimana teman-teman? Udah mulai kepikiran untuk menggunakan AI agentnya di kehidupan teman-teman? Atau malah makin bingung? Tenang aja, kalau teman-teman masih bingung, silahkan bertanya. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye.